yang bilang gini Muhibin ya. Terima kasih. Mereka ini adalah manusia biasa. Habaib itu adalah manusia biasa yang juga bisa salah dan dosa. Nah, tapi yang mengherankan kenapa kalau manusia biasa itu mengaku dirinya Allah? Kan otomatis ini bukan manusia biasa, luar biasa. Jadi Bukan hanya biasa. mengakui Allah Ustadz Albi, tapi Allah pun diliburkan oleh Abu Bakar bin Salim. Gimana sih? Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, Subhanallah, Libur. luar biasa Ganti sekali. tugas ke Abu Bakar bin Salim jadinya. Allah. Luar binasa. Chan itu gimana Chan? Allahu Akbar. Allah masa diliburkan, yang punya kewenangan yang meliputi langit dan bumi. Allahu Akbar. Halo Bang. Itu ada kitabnya ya Ustadz ya? Ada ya kitabnya ya? Ada. Oh, ada kitabnya. Kalau ndak ada kan nggak mungkin ngomong gitu. Terus ngaji ilmu apa lagi, Chan? Astagfirullahaladzim. Ilmu apa lagi ya? Banaspati udah. Coba Ya kalau saya dari segi doakan tasawuf kalian itu cepat kayak gini nggak masuk. sehat dari sindromnya ya kan. Sindrom kebencian itu berbahaya. Mudah-mudahan gini, Emang Chan. ketololan itu susah untuk disembuhkan memang, jujur. Kayak macan gitu. Jadi memang karena hidup itu adalah pilihan. Satu untuk menjadi pintar, kedua adalah botol. Jadi susah untuk memilih kebotolan itu, harusnya orang berpikir lagi. Tapi masih ada orang yang untuk pilih botol itu masih Iya ada. betul, Ternyata memang banyak. kebotolan. Kebencian terus menerus itu adalah kebotolan, gitu. Jadi Orang yang cerdas sama bukan gini, Chan. begitu. Sindrom nuduh-nuduh itu di lu kan itu harus dihilangin, Chan. Jangan Yang sampai cerdas jadi itu sindrom. gimana? Yang cerdas membenarkan bahwa ada ketika Fakih Muqaddam mengatakan dirinya Allah itu cerdas gitu. Yang Dibenarkan cerdas itu. bukan koar-koar itu begini botol seperti ya, orang tolol ini cerdas. namanya. Ya, lu ngapain, Chan? Yang Loh, kok cerdas itu keluar-keluar seperti sih? macan. Yang koar-koar itu mereka di kitabnya, yang koar-koar itu. Coba, Mereka kan koar-koar di kitabnya itu. ya coba tengok ini. Mengklaim ini, mengklaim itu. Itu kan koar-koar namanya. Chan. Iya. Mengklaim tanpa adanya bukti. Itu loh Chan. Ya, Chan itu buktinya. Kerajaanku Jadi kami adalah bicara di sini kerajaan. berdasarkan Memang botol, fakta, ya. realita, Memang referensi, tolol. literasi, objektif, masuk akal. Ini kan benar Itu ya. namanya Ini ilmiah. adalah Kita bicara tuh ilmiah, kitabnya Chan. An-Nahrul Maurud ya. Loh, turun. kemana Lah, macan? kok turun macan lari ya Itu panas mau anunya, dibacain itu dok, anunya mau itu dibacain loh, kitab itu. anunya itu loh dibuang dulu ya. Jadi hidup itu adalah sebuah pilihan. Sama juga antara botol dengan pintar itu pilihan. Ya silahkan sama-sama bisa memilih kan gitu. Kalau Iya, udah susah iya, mau iya. diajarin pintar ya botol aja dipilih. Sekalian sama timbanya. Naik, Chan. Naik, Chan, naik. Aku nggak bakalan marah-marah lagi lah, nanti kebandet lagi aku 2 hari 2 hari Bang Jelas Serepak Bang, nggak bisa live. ya. Iya, walaupun geremet bahasanya harus biasa. Kemarin sih pengen makan orang aku tuh. pengen makan si pangeran sama si itu sama satunya. Aduh ya Allah. Ini ada Mustafa Agil dinaikin ke mana, naik? Ya naikin aja. Mustafa Agil ini kan termasuk orang yang cerdas itu ya. Iya, dia ketua Robito itu, Robito Banten. Naikkan aja. Jadi gini loh. Kalau kita melihat dari sains ya, kecerdasan itu ditularkan oleh seorang ibu, diwariskan. Kemudian secara fisik itu kebanyakan dari ayah. Nah, pertanyaannya adalah ibu macam apa yang melahirkan botol seperti ini gitu. Iya ya, iya kan bahasa yang melekat itu adalah bahasa ibu yang mendidik dari mulai bayi sampai usia 7 atau 6 tahun itu ibu, kemudian dia berproses sosialisasi ya. Astagfirullahaladzim. Itu macan itu udah sindrom, itu dia sindrom tapa brata itu. Dia mau jadi dukun dia.
Tapa semenit aja udah pengen jadi dukun. Macan. Assalamualaikum, izin di bawah aja, lagi naik motor, boleh. Oh, Nggih. Oh, enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, parkun aja, parkun. Itunya di mute aja, enggak apa-apa. Kosong ini ya. siap. Masih ada kursi tuh satu lagi. Ayo yang menaik di multi nih, masih ada satu lagi nih. Kali mungkin ada yang mau Udah tuh ada yang naik tuh, Bang Awan Hitam. Assalamualaikum. Lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut biar ada pengetahuan bagi yang awam lah. Ini gimana Bang? Abang mempertanyakan tentang kajian hurufnya Ba'alawi atau bagaimana? Ini kebetulan Anjas sudah gelar bacaan kitabnya. Sudah banyak dan penuh di kepala sudah. Waduh. Jadi pusing kepala. Iya. Terus kita mau ngapain ini Bang? Ya menyadarkan yang ini lah, menyadarkan yang di bawah lah ya. Itu ada Habib dinaikin nggak mau naik? Naik. Raden Rizal tinggal di Malang dah sekarang. Raden Rizal nggak di Cirebon dah. Raden. Gus Rizal, Bang Ali. Ini apa ini kitab apa ini? Kerajaan Allah adalah kerajaan Abu Bakar bin Salim. Sumber Nahrul Mawrud. Ya, wa min kalami radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi tahaddusi bi ni'mati bi idin wa tamkini qawli radhiyallahu anhu. Aqanil haqqu at-tasrifa fil kauni kullihi hayyan wa maitan wa qala li ya Itu udah jelas itu atonil haq gitu. Atonil haqqa at-tasrifa fil kauni kulli hayyan wa mayyitan. Qala li ya 'abdi mulkuka tusrifu fihi kaifa. Waalaikumsalam. Wah ini Edun sudah ini Edun. Jelas itu. Lari dari akidah ya kalau begitu ya. Ibu macam apa yang melahirkan anak seperti ini? Raden tinggal di Malang, Raden sekarang. Mana? ada ya Allah. Di Malang apa di Cirebon? Cirebon, Kang. Ini kalau dikaji secara sains bener, sumpah malu bener. Seriusan jujur, malah jadi olok-olokan nanti. Nanti tuh kita bahas dari sisi mantik balahuhnya. Karena kan mereka ini sering keluar katanya kita nggak ngerti mantik, nggak ngerti balaghah, bayan, cuma nanti kita bahas. Iya, sambil belajar. Jatuhnya kayak Jomika, universitas yang belajar ke saya. Masya Allah, ibu macam apa yang melahirkan seperti ini? Kan dipertanyakan itu. Kalau Jomika mah sikatnya ada Bang, jorok mikirin Kabib. Yang bikin menarik ini ketika ya kan Allah itu berkata, jadi langsung berkata ini wa qala li ya abdi mulki mulkuka, kan gitu ya. Iya. Tusarrifu fihi kaifa syi'ta. Jadi Allah berkata kepadaku, loh, Allah yang berkata loh. Oh iya, Berfirman, itu ya, Allahu Akbar. kayak yang Kok berkata sih? apa itu di Syarhul Ain ya? Iya sih berfirman ya, Allah berfirman kepadaku ya abdi, hei hambaku, mulki kerajaanku, mulkuka itu adalah kerajaanmu. Tuh. Tasarruf. Nah, artinya apa? Hebat sekunanya dikasih kewenangannya ya iya. Yang Kerajaanku ini Dikasih sebagaimana kewenangan. yang kamu Aduh, ya inginkan. Loh. Allahu Rabbi. Bang Chandra, assalamualaikum. Lama nih kita nggak ketemu nih.
Waalaikumsalam Kang Mas. Biasa, sehat Jadi selalu. apakah ini dikatakan hadis qudsi ya? Bagaimana Al-Zain? Padahal ini hadis qudsi itu kan Hadis adanya pada qudsi. Nabi. Cara Hadis qudsi berarti ini nabi dong, rasul. terasi atau malah gini, atau malah dia adalah Tuhan itu sendiri. Aduh, tambah nemen tambah. Lah iya. Wong mulki mulkuka kok itu. Mulki mulkuka itu kan bahasa kayak gitu tuh kayak bahasa apa ya? Sederajat gitu loh. Kayak gitu. Yang bikin menarik belajar baca, ini saya belajar baca. Bang Albi, Radhiyallahu anha. Apa sih itu? Radhiyallahu anha wa Anhu. radhiyallahu anhu. ya, Aqtani al-haqqat tasrifa. Dalam belajarnya nanti aja lah. Jadi ini ya, kalau kita bahwasanya hadis qudsi itu kan suatu firman Allah yang diberikan kepada nabinya, ya kan, akan tetapi tidak masuk kepada Al-Qur'an. Firman Allah yang bukan masuk pada Al-Qur'an kan gitu ya, diberikan kepada nabinya. Atau berkemungkinannya gini Ki Goib, berkemungkinan juga itu menyandarkan dirinya atau menyamakan dirinya dengan Nabi dan Rasul, kemungkinannya kayak gitu. itu lebih dekatnya ke situ memang. Waduh. Gini kan. Iya, kalau ini mau dibilang hadis qudsi loh ya. Kata guru Kalau mau dibilang hadis qudsi. Betul kata guru Gembul, ini yang paling berani itu klan Mbak Klawi ini yang mengarang-arang kitab seperti ini. Ahmadiyah, HTI, ormas-ormas lain tidak seberani itu, tapi ini berani, bahkan mengakui sebagai Tuhan segala. Ya Allah Akbar. Nah, di situ loh kawan. Jadi kalau kita teliti ya, dari perkataan ini loh yang bikin sanksinya, bahwasannya pernahkah ada seorang wali itu berkata-kata dengan Tuhannya langsung, karena hadits qudsi itu langsung ya, tanpa adanya malaikat Jibril itu. Kalau hadits qudsi itu ya, kalau Al-Quran kan melalui malaikat Jibril ya, wahyu itu ya. Kalau ini hadits qudsi langsung ini berkata-kata dengan hambanya gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pernah ada seorang wali dari selain golongan mereka berkata-kata dengan Allah? Padahal dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Hasyim Asy'ari, ketika setelah Nabi ada yang berkata-kata dengan Tuhan, itu hukumnya kan tahu sendiri itu. Iya. Ini secara Lah itu yang katanya tajalli itu di mihrab itu apa itu? Ada nggak redaksinya itu? Ada, semua ada. Pokoknya yang setelah Nabi Muhammad, kalau ada yang mengatakan mi'raj ataupun mi'raj ya. Nah, mi'rajnya itu bidzat ya. Bidzat biruh wardat. Ya. Bukan dalam mimpi lo ya. Bukan dalam mimpi. Nah, kemudian dan mujalasah. Artinya itu bersendaguro dengan Allah, berkata-kata gitu loh. Itu juga sudah masuk hukum. Kan sudah jelas itu di kitabnya Hasyim Asy'ari. Tadi saya lihat postingannya kawan-kawan itu, ada yang memposting salah satu Habib. Dia itu bercerita bahwa si Habib Fulan itu telah bertemu kurang lebih 200 kali secara yaqodoh kepada Nabi Muhammad itu. Dan beliau itu telah menghafal 7 juta hadis. Nah, Ada itu. pertanyaannya gini. Itu hadis Bukhari Muslim, Sahih ya, ada hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim, Imam Tirmizi dan yang lain-lainnya itu kalau dikumpulkan ada 1 juta. Lawang sekarang begini, cara hitungan matematika aja kan tidak masuk akal para yai Ustadz Raden. Nabi diangkat Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul itu usia 40 tahun, wafat
itu usia 63 tahun, itu berarti berapa tahun coba? Hanya Secara data itu kan ada nggak secara iya, datanya itu ya? coba dihitung aja pakai kalkulator. Jadi berapa detik itu berarti? Kalau maaf kata hitungan waktunya ya, hanya sekian 500 sekian detik lah. Masa ya Kanjeng Nabi itu mengeluarkan hadis setiap detik, satu detik satu Antaranya ya. hadis, kapan tidurnya, kapan perangnya, kapan Nah, ini Allah. nanti ya Kang Abi, Iya. nanti bantahan mereka. Yang bertemu secara yakodoh itu gimana? Itu Kiluko. Menurut jenengan itu Kalau sesuai ya- dengan Fathul Muin lah. Iya. Ya kalau yakodo itu kan ada di dalam hadis juga ada ya. Ya dalam hadis sahih juga ada, memang ada. Cuma ya saya wallahu alam ya kalau masalah itu ya, karena kan tidak bisa dikatakan sebagai dalil ya. Karena itu kan sesuatu yang gaib. Tidak bisa dijadikan suatu dalil secara syariah ataupun sebagai hujjah. Nah, ini nanti Kang Albi ya. Pasti bantahan mereka itu mengatakan bahwasanya perkataan firman Allah kepada Habib ini merupakan bentuk daripada ilham. Pasti di situ. Ya Luko, ilham juga itu ndak bisa itu. Coba ini dari redaksi ini dulu ya. Kalau kita ambil dari majas ini, maksudnya majas apa ini? Isti'arah bukan. Majas apa ini? Ya. Coba monggo Kang Luko, Kalbi. Ya Abdullah, mulkuka itu majasnya majas apa ini? Maksudnya? Pertanyaannya begini, ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan yakodo, ya, kemudian ketika Nabi berkata di situ, ya ngobrol atau bagaimana, itu disebut hadis nggak perkataannya nanti? Oh tidak bisa itu. Itu gimana itu? Tidak bisa dikatakan hadis. Itu kan balfaki itu, ya kan? Habib yang ada di Malang itu selalu bertemu dengan Nabi, kemudian 300 kali ya koto ya. Kemudian dia itu ngobrol dengan Nabi, kemudian dijadikan suatu hadis. Itu. Makanya sampai 7 juta itu. Oh, jadi 7 juta hadis tuh karena dia bertemu langsung gitu 7 ya. juta. Iya. Oh, tak kira hafal 200 7 juta kurang hadis. lebih 200 kali lah. Kurang lebih 200 kali bertemu Nabi. Istimewa ini. Kurang hebat apa coba? Udah hebat itu, Balawi itu hebat tadi. Yang melampaui Nabi ada, melampaui sahabat ada. Makanya dikatakannya begini di kitabnya mereka itu, Fakih Muqaddam saja ketika melakukan sholat, pas dilihat ketika sholatnya itu terpancar di situ kayak apa? Kemarin tuh di teksnya tuh Kianjas terlihat kemuliaannya, fadolnya itu kelihatan. Ada itu. Lupa Ada saya. yang lebih Yang kayak Fakih Muqaddam yang sholat, kemudian di situ ketika dia sholat itu terlihat sebuah fadol kemuliaannya Fakih Muqaddam itu sama dengan orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, contohnya sahabat dan orang-orang yang dikisahkan di dalam sirah nabawiyah lah kayak gitu. Seperti contohnya seperti Uwais kayak gitu. Nah, kemuliaan itu tuh terpancar ketika Fakih Muqaddam itu lagi sholat kayak gitu. Kan luar biasa berarti. Sama setara dengan sahabat. Ada lagi yang luar biasa lagi itu ya. Ya Allah, hampir sampai lupa nih. Yang mau haji ndak jadi itu, yang dicegat sama
para nabi semua itu, seluruh nabi, malaikat itu, dan para wali yang baik yang hidup dan sudah wafat itu mencegat dan melarangnya untuk melanjutkan perjalanan itu kan ada ya. Kelihatan kayak sinetron. Terus ini apa namanya yang Ada sama pusing kepala. pancen aneh-aneh. Nah, ini tampilnya. Terus yang ini yang ketika ditanya kamu itu mazhabnya apa, dia itu selalu jawab mazhab Syafi'i, tetapi di dalam hatinya itu dia sebetulnya tidak bermazhab Syafi'i, melainkan langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini enggak apa namanya tuh kerentesan hati itu tidak diucapkan karena takutnya jadi fitnah, katanya begitu ya. Itu juga di kitab yang sama tuh. Ini. Ini ya. Betul ini. Ngeri. Iya. Itu kan atahu jadduhu Muhammad. Semua para nabi, Nabi Muhammad dan seluruh anbiya, para sahabat. Ya Allah. Teman-teman. Ini yang lanjutannya mana yang katanya tarim itu lebih baik itu? Ini kan lanjutannya yang itu tuh ya. Lanjutannya apa? Yang tarim lebih baik itu. Tinggal di tarim itu lebih baik. Oh. Bukan ini. Gus Rizal, bukan ini. Iya, Itu loh. gila. Itu loh Gus Rizal yang paling hebat itu, lumayan hebat lah. Itu loh. Barang siapa yang memberikan fatwa ya Habib yang ditarim itu ya. Barang siapa yang mengambilkan air untuk putra Habib, ya kan, dan Habibnya itu yang ini nih ya, yang ini ya, coba besarkan itu bagus itu. Nah itu kan kelihatan tuh, coba dibaca dulu kok. Waduh, kekecilan ini nggak kelihatan saya. Langsung aja. Walaqad kana Syekh al-Arif al-Qutb Yusuf Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Alawi yaqul ma nufaddil ala al-faqih Muhammad bin Ali min awliya ahadan illa an yakuna min as-sahaba aw man wurida fi fadilatihi nasun nabawi mithlu Uwais aw ghairihi walaqad kana dhalika musyahadan minhu inda dukhulihi fi shalah. Dan kelihatan fadilahnya itu ketika beliau itu melaksanakan sholat kayak gitu, inda dukhulihi fi shalah kayak gitu. Jadi mulia. Maurud juga. Gimana? Maurud juga. Nahrul Maurud bukan ini. Ini dapat dari Anjas saya. Ya, Nahrul Maurud Ya. Spesialis Nahrul Maurud. Gitu. Jadi kemuliaannya tuh apa ya, kayak sahabat Nabi atau orang-orang yang disebutkan di dalam Nas Nabawi gitu. Ya, pokoknya nggak ada yang lebih mulia lah kecuali mantap. Keren itu ya kan.
Makanya keren, kemuliaannya aja seperti itu. Makanya kan banyak kitabnya dari kalangan mereka yang mengatakan Muawiyah itu adalah apa itu ya? Karena memang sudah sebanding. Kafir, mati kafir Muawiyah. Sebanding karena ya kan? Di syairnya itu apa ya? Saya kok lupa ya. Pokoknya redaksinya begini kalau terjemahannya itu. Hati yang mana lagi yang kuat menahan kebencian terhadapmu. Gitu. Di syairnya itu di baris terakhir yang kemarin ditunjukkan di wali TikTok gitu. Itu kan ditujukan kepada Muawiyah itu syairnya. Oh, Muawiyah ya. Iya. Al-Bayan itu. Al-Bayan li mauqifi Ali Ba'alawi min Muawiyah bin Sufyan. Hebat kan? Benar. Maka karena sebanding. Kalau Sepertinya mendekati ya apa namanya tuh dari pecahan Imamiyah ini kayaknya ya. Bani Imamiyah, Syiar Rafidhah itu Covid tah. lain sudah. Itu yang lebih keras itu. Oh, yang ini ya, yang apa namanya? Awalu wajibun alal insani ma'rifatul imam. Itu mah Imamiyah itu. Ma'rifatul imam. Itu sama aja. Itu juga kan Iya. Tapi yang keras itu kan Rafidhah itu. Paling keras itu. Sampai memukul-mukul dirinya kalau Muharram itu. Oh, sama imamnya juga. Sama itu Kulko. Apa? Sama. Sama. Iya. Kalau si A itu ya kalau setiap apa namanya 10 Asyura mesti mukul-mukulin tubuhnya, mau Imamiyah mau itu. Ibnu Syihab itu udah aneh. Saya tidak percaya Ibnu Syihab itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Kalau saja ya para yai, para ustadz, kalau saja Abdullah ibnu Saba tidak muncul saat itu, nggak mungkin ada Syiah ya Ustadz Albi. Itu kan mulai terpecahnya itu ya awalnya sih Sayyidina Umar oleh Abu Lulu'ah itu. Nah kemudian muncul Abdullah bin Saba itu, Abdullah bin Saba yang pura-pura masuk Islam pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan itu. Mulai memprovokasi, mulai menghasut dengan mengatakan bahwasanya Khalifah Utsman itu nepotisme yang diangkat saudara-saudaranya yang jadi gubernur, saudara-saudaranya. Udah terprovokasi, akhirnya dibunuh sama kelompok mereka. Waalaikumsalam. Tapi sampai saat ini nggak ketemu ya itu pembunuhnya itu. Subhanallah itu. Pembunuh Khalifah Utsman bin Itu hasil propaganda dari bangsa Romawi supaya Islam itu bisa terpecah, karena Islam kalau bersatu sangat-sangat mengerikan. Iya. Iya. Ketika Rasulullah dipimpin oleh Rasulullah, Islam bersatu, semua bangsa-bangsa Romawi bisa dikalahkan. Itulah propaganda dari orang-orang itu. Islam kalau bersatu sangat mengerikan, karena Islam itu sangat berani mati semua. Ya Abdullah ibnu Sabah kan Yahudi, Romawi termasuk Yahudi juga sih ya Bang ya? Orang-orang Yahudi juga ya? Bukan? Siapa? Romawi itu? Ya Romawi bukan, Romawi bangsa Eropa. Kan dia mah tradisinya menjajah. Ya itu yang sekarang menjadi Eropa ya, termasuk Amerika itu. Alizen, ini tadi sudah terdeteksi lampir sudah tes DNA katanya.
upload grupnya G. Mak Lampir. Mak Lampir itu siapa? Iya. Ya Hubul. Mak Lampir, Roro Kidul, udah diambil sampel tes DNA-nya katanya Alizen ini. Allah Akbar. Iya. Bentar lagi itu Mak Lampir jadi hubabah itu. Namanya Mak Lampir bukan Fatima. Kalau Fatima itu siapa namanya? Roro Kidul. Ya, Mak Lampir itu Zainab. Hajjah Syarifah Fatimah. Mak Lampir itu bukan Hajjah, Siti Zainab Al-Idrus. Oh, wujud nyatanya ada berarti orangnya. Pokoknya semuanya sedang diba'alawikan semuanya. Anehnya Patimura kok diba'alawikan ya. Lupa mungkin ya. Apa keceplosan apa memang sengaja?